Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Office Central Indonesia, di mana kami hari ini ya, akan membawakan suatu webinar yang sangat spesial, yang dimana kita akan membahas bagaimana sih kolaborasi antara EQ, ya kan, kecerdasan emosional, dengan leadership. Kita tahu kalau dulu ini ya, dulu nih, zaman-zaman saya masih sekolah, masih SMA, masih kuliah, kita pasti diukur oleh IQ, kecerdasan intelijen kita. Akan tetapi setelah kita masuk dunia kerja, ternyata ada yang lebih penting juga, ada yang kalah penting daripada IQ, yaitu EQ atau kecerdasan emosional. Bagaimana kita bisa mengolah diri kita, bagaimana kita bisa membawa suatu perusahaan dan membawa suatu organisasi itu bisa lebih maju. Oke, telah bergabung bersama kita semua Bu Reski Rohmayani yang akan menerangkan bagaimana sih kolaborasi ini bisa kita manfaatkan dengan benar antara kecerdasan emosional dengan leadership. Oke, pada Bu Reski, kami persilahkan. Oke, Mas Wisnu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Ya, kita kembali ya di acara kita pada pagi hari ini, webinar kita pada pagi hari ini ya dipersembahkan oleh Office Central Indonesia. Oke. Saya Rizky Rohmayani, Country Manager Office Central Indonesia. Bersama dua rekan saya ada Mas Wisnu dan Mas Syaiful. Stay tune untuk Anda pada pagi hari ini. Nah, kita tahu ya semua bahwa Office Central itu adalah memang menyediakan ERP Cloud Management System untuk kawan-kawan semua, baik itu untuk UKM ataupun untuk kawan-kawan korporasi. Nah, EQ system ini adalah salah satu bagian part of Office Central yang lalu disebut sebagai Office Central EQ. Nah, jadi Office Central ini punya banyak macam. Ada Office Central Management gitu ya yang selalu dipresentasikan oleh kawan-kawan dari Office Central gitu yang ada HRD payroll, accounting keuangan, CRM dan PUS itu kita sebut sebagai Office Central Management. Lalu juga ada Office Central EQ. Nah, Office Central EQ ini kaitannya dengan pengukuran dari emotional quotient, dari kecerdasan emosional kita. Lalu ada Office Central KPI. Nah, KPI ini untuk mengukur kinerja karyawan, kinerja staff gitu ya, kinerja tim dalam sebuah perusahaan. Ada Office Central Asset gitu. Jadi untuk memanage seluruh aset yang kita miliki, umumnya ini untuk perusahaan besar gitu ya, yang punya banyak aset, inventaris perusahaan mobil, gedung, dan lain sebagainya. Lalu juga ada Office Central Project. Nah, jadi pada saat kita melaksanakan sebuah project, semua tim yang terlibat dalam proyek itu bisa terukur pekerjaannya secara harian. Office Central Loan, Office Central Bill of Management, Office Central Staff Portal, dan lain-lain. Oke, nah untuk Indonesia kita fokus pada pengembangan Office Central Management, Office Central EQ, Office Central KPI, Office Central Project, dan Office Central Asset Management. Oke, baik langsung saja kawan-kawan, apa sih Office Central EQ? Gitu. Oke, seperti judulnya tadi ya, kolaborasi antara EQ, leadership, dan sistem. Apa sebetulnya collaboration-nya itu ada di mana? Alright, saya share screen sekarang ke teman-teman semua. Oke, nah saya harus buka dulu sebentar kawan-kawan. Oke, nah, oke, sudah terlihat slide-nya? Belum ya? Oke, sebentar.
Pak ya, di sana. Oh, oke. Ya, kalau di komputer saya sudah tampak dari screen sharing. Alright. Saya sudah dapat kode dari Mas Wisnu. Oke, jadi di sini kita akan bahas tentang kolaborasi EQ dan leadership system. Apa sih kolaborasinya tuh di mana? Oke. Nah, ini di sini ada gambar orang dan di sini ada performance dari EQ. Nah, ini SDM. Oke. Kenapa saya tampilkan SDM di sini? Bahwa EQ dan IQ itu adalah part dari SDM pada saat kita berada dalam human resource development. Gitu. Ada IQ, ada EQ. Right? Nah, jadi memang EQ system ini kaitannya adalah dengan HR, kawan-kawan semua. Nah, lalu apa sih IQ? Apa sih EQ? Nah, kita sering familiar gitu ya dengan apa yang disebut sebagai IQ tadi yang disampaikan oleh Mas Wisnu gitu. Pokoknya taunya IQ doang. IQ lo berapa? Gitu. Kemarin habis tes IQ nih. Gitu. Korek ya, apalagi pada saat kita sekolah gitu. Pada saat kita sekolah ya. Pada saat kita tes IQ sebetulnya sudah ada engagement antara EQ dan IQ, tapi kita belum menyadari itu pada saat kita dites secara psikologi, menggambar dan lain sebagainya gitu ya. Alright. Nah, IQ menurut definisi adalah kemampuan menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir dan merencanakan sesuatu. Nah, intelektual ini atau kecerdasan ini digunakan untuk pemecahan masalah yang melibatkan logika. Oke, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, contohnya seperti itu ya. Lalu gimana halnya dengan EQ, kawan-kawan? Nah, sementara EQ sendiri adalah kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, serta menata emosi serta perasaan kita, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kita adalah benda yang hidup, kita adalah makhluk yang hidup, kita punya perasaan, gitu ya jadinya ya. Alright, jadi di situ IQ melibatkan logika, sementara EQ melibatkan empathy di sini. Sejauh mana kita memiliki empathy kepada yang lain, terhadap orang lain, gitu. Nah, ini empathy. Saya gambarkan seperti ini adalah kaitannya dengan sosialisasi dengan lingkungan kita, interaksi dengan lingkungan kita. Sementara IQ kaitannya dengan logika, angka-angka. Tadi 1 tambah 1 sama dengan 2, 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, sudah pasti seperti itu, udah exact seperti itu. Gitu ya. Makanya kenapa disebut sebagai ilmu-ilmu eksakta? Karena exactly gitu. Oke. Saya lanjut. Nah, lalu di sini tampak tampilan IQ dan EQ. Lalu di sini ada SDM dan perusahaan. Oke. Nah, kaitannya dengan SDM tadi bahwa pada saat melakukan hiring gitu, SDM di sebuah perusahaan, faktor EQ ini juga sangat diperlukan untuk dunia kerja. Kenapa? Karena kaitannya dengan empathy itu tadi, karena kaitannya dengan bersosialisasi with others, gitu ya. Kita nggak hidup seorang diri, gitu. Ini kita bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu ya. Jadi kaitannya dengan dunia kerja. So that's why ada kolaborasi antara EQ dan sistem itu sendiri yang bisa mengukur berapa sih EQ dari SDM yang kita miliki. Bagaimana personality itu bisa mengontrol emosi dan perasaannya pada saat berinteraksi dengan yang lain, pada saat menyampaikan logikanya dengan yang lain, apakah bisa diterima? Gitu ya. Oke ya, terbayang di sini EQ seperti apa? Oke, saya lanjut. Nah, EQ
merupakan karena topiknya di sini adalah tentang EQ, teman-teman semua, maka yang akan kita oprek di sini adalah EQ itu sendiri. Alright, dengan EQ ada kemudahan untuk bersosialisasi. Gitu, termasuk kemudahan untuk menjadi pemimpin, karena pemimpin ini memang harus memahami timnya. Gitu ya, pada saat seorang leader akan membawa sebuah komunitas, gitu ya, leader mesti mengetahui apa yang juga menjadi keinginan dari timnya. Mau dibawa kemana nih hubungan nih? Kan seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Oke, alright. Itu sebabnya kami dari Office Central Indonesia lalu menggagas Office Central EQ ini. Jadi terukur, gitu. Oke, right? Nah, dalam mengembangkan sebuah usaha, 3 hal yang menjadi basic kebutuhan, gitu ya. Ada SDM yang bagus, SDM yang mesti bagus, produknya bagus, dan sistemnya juga harus bagus. Ini adalah sinergi. Ini merupakan kolaborasi. SDM-nya bagus, produknya tidak bagus, lah terus piye? Orang mau ngapain? Orang mau jual apaan? Lah kalau produknya nggak bagus loh, apa yang perlu dingocolkan? Apa yang perlu disampaikan ke publik? Lawang produknya nggak bagus, gitu. Produk bagus, SDM nggak bagus, lah terus piye? Gitu ya. Siapa yang bisa mensosialisasikan tentang sebuah produk yang bagus ini sehingga audiens bisa menerima, sehingga publik bisa menerima. Gitu ya. Bagaimana bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik. Gitu. Nah, lalu ada sistem yang bagus. Jadi ini semua adalah kolaborasi dari 3 poin ini. Pelaporannya bagus, gitu ya. Pelaporan terutama, sehingga semua yang ada dalam sistem itu bisa kolaborasi satu sama lain tanpa harus menggantungkan kepada satu dan lainnya. Sistem, gitu. Oke, pada saat kita bicara sistem, kita pun juga mesti memahami sistem itu seperti apa. SDM dengan sistem mesti blend, gitu ya. Mesti memahami satu sama lain. Gitu. Right? Saya lanjut lagi. Nah, Office Central EQ. Dari gagasan-gagasan itu tadi, akhirnya kami dari Office Central meng-create sebuah sistem yang kita sebut dengan Office Central EQ. Nah, Office Central EQ ini bagian dari solusi manajemen SDM perusahaan. Karena kami semuanya menggunakan platform cloud, EQ Office Central ini pun kami wujudkan dengan basis cloud, sehingga bisa diakses anywhere, anytime, di mana saja, kapan saja, yang penting terhubung dengan Wi-Fi. Oke, Office Central punya modul lengkap untuk membantu organisasi mengelola operasional secara efektif, termasuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, kalau kaitannya dengan kinerja ini pasti melibatkan itu tadi, SDM. Gitu ya, karena sistem ini pun yang menjalankan adalah SDM. So, how bila SDM tidak memahami sistem itu? Gitu, sistem yang membuat SDM. Meskipun SDM juga harus blend dengan sistem itu sehingga bisa berjalan seiring sejalan. Oke. Office Central EQ fokus pada peningkatan kinerja dengan melihat kecerdasan secara emosional dari staff. Kembali lagi ke slide yang tadi tentang empathy, memahami tim kita, sehingga goals kita, sehingga tujuan kita, sehingga visi misi kita bisa tercapai secara konkret. Oke, teman-teman. Nah, why Office Central EQ? Kenapa nih Office Central EQ? Kenapa harus Office Central EQ? Ini dia.
Tuh ya. Karena Office Central EQ memiliki modul yang bisa membantu Anda semua, membantu kita mengelola organisasi menjadi lebih efisien. Pertama dari basicnya atau platformnya yang sudah cloud. Oke, dari platform yang sudah cloud, aksesnya anywhere, anytime. Dengan berbagai alat otomasi otomatis semuanya dalam Office Central, waktu bisa hemat. Sumber daya pada saat SDM kita menggunakan tools ini, menggunakan sistem ini. Harus ada kolaborasi antara SDM dengan tools itu sendiri. Gitu. Jadi kita akan melihat penghematan waktu dan biaya itu tanpa harus berlama-lama, tanpa harus menunggu berbulan-bulan untuk mengetahui figur SDM yang sedang kita hire ini seperti apa. Terukur pada saat awal-awal yang bersangkutan masuk dalam perusahaan kita. Oke, dipahami ya di sini? Nah, lalu poin yang kedua, para ahli sekarang mengakui bahwa kecerdasan emosional atau EQ merupakan penentu kesuksesan penting di tempat kerja. Jadi, nggak hanya secara eksakta, tidak hanya secara logika, tapi tim kita perlu diyakinkan. Ini loh maksud saya. Kenapa saya membuat peraturan ini? Kenapa saya membuat sistem ini? Kenapa kita memiliki visi dan misi ini? Perlu dijelaskan kepada sistem sehingga sistem itu understand dengan apa yang kita maksud. Oke. Perlu rasa empati di situ. Gitu ya. Kecerdasan emosional terdiri dari 7 domain, 7 ranah. Ada kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, keterampilan sosial, spiritualis, dan kedewasaan. Nah, terbayang. Gitu ya. Pada saat kita menyampaikan sesuatu gagasan, bukan tidak mungkin ada avoid, bukan tidak mungkin ada penolakan. Bagaimana kita yang memiliki EQ ini bisa meyakinkan tim kita sehingga percaya dan sehingga kita menjadi satu kesatuan yang solid. Lokomotifnya adalah kita. Oke. Hal yang baik adalah EQ dapat diukur dan dengan pelatihan dan pembinaan. Oke. Jadi pelatihan dan pembinaan ini dapat dilakukan sehingga EQ dapat meningkat secara signifikan, tidak stuck di situ, perlu diasah sebagaimana halnya dengan IQ. Oke. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Nah, ini salah satunya ya. Gitu. Tua itu udah pasti. Gitu. Tapi dewasa itu pilihan. Gitu. Perlu take and give di sini sehingga kita menjadi mature. Gitu. Nah, kaitannya dengan ini arahnya adalah memang atau goals-nya adalah untuk peningkatan kinerja perusahaan secara signifikan. Orang memiliki tanggung jawab. Gitu ya. Orang memiliki tanggung jawab bagaimana menyelesaikan pekerjaan saya, tidak hanya menerima gaji bulanan saja. Gitu ya. Tanggung jawab seorang leader contohnya adalah bagaimana bisa membawa kesejahteraan gitu bagi timnya. Oke. Alright, kita lanjut. Nah, dalam Office Central atau manfaat dari EQ Office Central gitu ya. Ada versi gratisnya loh. Oke, jadi sebelum betul-betul engage, sebelum betul-betul memutuskan untuk menggunakan EQ Office Central di perusahaan kita, itu ada versi gratisnya. Jadi bisa oprek-oprek lah di situ, gitu. Apa aja isinya EQ Office Central yang versi gratis nih? Mengukur EQ kita semua, lalu kita mendapatkan indeks EQ gratis. Oke.
kita juga bisa mendapatkan informasi 7 ranah domain tadi. Gitu ya. Domainnya ada pengaturan diri, kesadaran diri, motivasi diri, empati, keterampilan sosial, spiritualis, dan kedewasaan. Itu bisa terukur di situ. Kita bisa lihat, buat yang mencari kerja pun juga bisa melampirkan ini dalam CV-nya. Gitu. Jadi HR, tim HR dari perusahaan yang sedang dilamar itu pun bisa mengetahui, oh, EQ-nya calon SDM saya adalah seperti ini. Oke. Lalu manfaat yang kedua, hasilnya cepat. Karena Anda mendapatkan result-nya secara langsung. Laporan dari domainnya itu tadi, 7 domain itu tadi, untuk versi gratis, laporannya comprehend. Gitu ya. Laporan individu. Dari berbagai individu yang menggunakan pengukuran EQ melalui Office Central EQ. Oke, kita juga dapat membangun EQ untuk yang terbaik sesuai dengan profesi kita. Ini misalnya kayaknya saya kurang motivasi diri nih. Gimana caranya? Nah, itu nanti ada input, ada suggestion dari EQ sistem ini untuk kita yang misalnya skor dari motivasi diri itu kurang. Gitu ya. Oke, jadi kita bisa membandingkan EQ kita dengan yang lain. Apa kurangnya kita? Gitu. Target EQ dapat diberikan oleh perusahaan kita atau dikembangkan oleh orang lain dalam sebuah industri. Tuh. Kita juga dapat membangun target EQ seperti yang kita inginkan. Ini terutama untuk tim-tim HR ya. Mau berapa ini EQ yang menjadi targetnya? Gitu. Jadi semuanya terukur. Terbayangkan kan ya semuanya di sini ya? Oke. Nah, otomasi. Manfaat yang lain adalah otomasi. Oke. Pada saat kita bicara tentang manfaat otomasi ini, itu EQ sistem di sini dapat mengotomatiskan pengelolaan pengukuran EQ, otomatis. Nggak usah nunggu lama. Sistem akan menangani email dan mengingat serta mengumpulkan hasilnya. Tidak ada lagi pekerjaan yang bikin capek. Gitu ya, pada saat kita menerapkan EQ sistem ini di perusahaan. Karena orang sudah paham satu sama lain. Orang sudah bisa memotivasinya dirinya satu sama lain. Untuk kemudian lagi beberapa bulan kemudian diukur lagi. Sudah skor yang mana sih motivasi diri saya? Gitu ya. Nah, lalu manfaat yang satunya lagi bisa bikin sendiri. Oprek aja sendiri nih motivasi saya, self motivation saya ada di skor berapa nih? Apa kurangnya saya nih? Gitu, kepercayaan diri saya ini sudah pada skor yang berapa nih? Nah, itu semua kita yang tahu sebetulnya. Iya kan? Kita semua yang tahu. Jadi seperti SWOT gitu ya. Strength kita apa, weakness kita apa, opportunity kita apa, treat kita apa, kita yang tahu. Kita ini sebagai figur yang seperti apa. Nah, EQ ini adalah sistem yang bisa melakukan scoring untuk itu. Gitu. Jadi kita tidak menduga-duga. Kalau toh kita akan melakukan perbaikan, kalau toh kita akan melakukan improvement, sudah terukur, arahnya jelas. Alright? Jadi disebutkan di situ juga pada saat kita bikin sendiri, kita bisa membuat daftar pekerjaan sendiri, membuat daftar sifat kita, gitu ya, yang relevan pastinya dengan posisi kita di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan. Oke. Lalu sistemnya terpercaya nih. Ini terpercaya. Trusted. Trustworthy. Gitu ya. Office Central menyertakan pengukuran secara statistik. Nah, kalau statistik ini artinya dengan hubungannya dengan IQ, dengan logika ya, atau sama satu sama dengan dua. Udah pasti, udah exact. Eksakta. Gitu. Oh, masuk apa? SMA-nya dulu. Exact. Exact.
Ilmu pasti, exactly, gitu ya, untuk memeriksa responden yang curang atau tidak, gitu. Jadi nanti tidak ada semacam ketidakseimbangan dari jawaban-jawaban kita, gitu ya. Oke. Hasil statistik ini memperlihatkan apakah jawabannya konsisten atau tidak. Sekonsisten apa kita? Ini yang tahu diri kita sendiri nih. Jadi sistem di sini itu sebagai partner kita. Kalau kita curhat sama orang lain mungkin masih ada tengsin-tengsin ya, masih malu-malu. Tapi pada saat kita betul-betul bikin sendiri, nah di situ terjadi komunikasi kita dengan sistem. Gitu. Oke. Di sini disebutkan hasil statistiknya, apakah jawabannya konsisten atau tidak. Kita yang bisa mengukur. Saya sekonsisten apa saya. Gitu ya. Inkonsistensi ini berarti kita ada bohong-bohong dikit, nggak menyatakan yang sebenarnya gitu. Nanti saya share gitu ya, slide-nya sistemnya seperti apa. Oke, jadi nggak ada rasa malu lah untuk curhat-curhat ke yang lain-lain. Kita sama sistem nih. Oke, kita akan lebih confident, insya Allah. Nah, ini adalah gambaran dari modul-modul EQ dari 7 domain tadi yang secara basic yang kita bisa dapatkan dalam versi gratis. Nanti tampilannya seperti ini kawan-kawan, teman-teman. Gitu ya, namanya siapa, umurnya siapa, gitu. Sedewasa apa, semature apa dengan usia 40 ini, gitu. Oke, semature apa kita? Makanya tadi saya katakan bahwa tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan, gitu. Semature apa kita dengan usia yang 40 ini, gitu. Ini ada self awareness, kesadaran diri, self regulation, self motivation, empathy, social skill, spiritual kita itu sudah sampai mana di usia 40. Nah, lalu ini ada trait score. Trait score emotional awareness. Gitu ya, kesadaran emosi kita. Accurate self assessment, self confident, kejujuran, self control. Jadi terbayang di sini akan memudahkan tim HR dalam sebuah organisasi untuk memberikan scoring pada SDM-SDM-nya. Terbayang gitu ya. Kinerja kita akan bisa tercapai insya Allah dengan mudah dengan ini. Oke, kawan-kawan ya. Alright, ke slide berikutnya. Nah, ini adalah tampilan dari traits. Lebih detail lagi. Trait score-nya seperti apa? Gitu. Nah, ini akan melibatkan personal yang lain pada saat trait ini, detail. Gitu ya. In depth. Alright. Lalu ini adalah tampilan dari skornya. Ini usia 40 years old gitu ya. 72 scoringnya. Oke. Ada warna pink di sini. Emotional awareness-nya ternyata hanya 30. Nah, kesadaran emosional bahwa kita juga berhadapan dengan personal yang lain. Apa yang perlu diimprove di sini? Gitu. Jadi kalau tahu kita tengsin gitu ya, kita sama sistem gitu. Kita nggak perlu malu karena sistem yang kita hadapi gitu. Alright? Oke. Nah, ini adalah report-reportnya. Report-report secara tabel. Kami juga siapkan di sini. Oke, lalu nah, ini pada saat nanti skor kita sudah mencapai ambang yang diinginkan oleh sistem ini, maka warnanya adalah biru. Nih, ini jadi strength kita, kekuatan kita adalah pada emotional awareness. Gitu. Kita bisa manage emosi kita. Gitu. Gitu ya. Alright. Lalu juga, nah ini ada warna kuning. Warna kuning ini kalau diklik akan muncul. Ini kita harus ngapain? Ada interpretasinya di sana. Gitu. Ada prediction di sana. Gue harus ngapain nih? Apa yang harus kita lakukan? Kursus public speaking kah? Gitu ya. Lebih meningkatkan spiritual kah?
atau gimana. Alright, kebayang kawan-kawan di sini ya? Oke, nah komparasi EQ dan indeks daripada leader kita. Menarik, gitu. Menarik sekali. Di sini semuanya ada identifikasi dari tiap-tiap poin. Gitu. Emotional, accurate self, confident, honesty dan lain sebagainya. Oke, ini sebentar. Sekarang ini sudah pukul 10.16. Oke, saya lanjut lagi sebelum saya masuk ke sistem. Ini custom DNA, gitu ya. Semuanya kita bisa check it out, gitu di sini. Di sini pendeknya, gitu ya. Kita tidak bisa, maksudnya bukan tidak bisa di sini. Kita akan melakukan komunikasi dengan sistem itu sendiri, gitu, tanpa malu-malu. Semuanya dibuka, semuanya dijembreng, gitu di sini, karena sistem tidak akan bisa ngeblame kita. Sistem diem, tidak ngeblame, dia hanya memberikan laporan kepada kita, gitu, dari interpretasi tadi. Oke, sedikit lagi. Semua itu kita dapatkan dari hasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, kebayang ya, kenapa kita bisa dapat itu semua? Data-data itu tadi dapatnya dari mana? Alright? Nah, misalnya, ini hasilnya ya, setelah EQ terukur, pelatihan apa saja yang perlu diikuti. Nih, ini udah disuggest nih, sama EQ OV Center ini udah disuggest, gitu ya. Domainnya social skill, trait-nya communication skill, value-nya 76, indeks comparison-nya 95. Oke, Anda yang perlu apa? Soft skills training pada saat presentasi. Oh, berarti pada saat presentasi saya kurang polish nih, saya kurang halus nih, gitu. Saya kurang bisa memotivasi audiens supaya audiens gak nyentuk, gitu. Oke, training on writing report, training on speaking in public. Nah, seperti itu. Ada yang udah tremor ya, yang udah deg-degan duluan, seperti saya juga sebetulnya tuh udah deg-degan duluan pada saat memulai pembicaraan, gitu. Demam panggung, yang akhirnya akan mengalir, gitu, pada saat kita sudah bisa menghandle situation pada saat itu. Oke, laporan EQ yang bisa Anda buat sendiri itu seperti ini. Domainnya self-management. Area yang perlu diimprove sesegera mungkin emotional awareness. Sama confident. Nih, ternyata betul, saya tidak confident. Gitu. Diarahin lagi nih, area yang bisa improve secara efektif, diarahin lagi nih sama sistem, atau diinformasikan lah, kan diarahin gitu ya, diinformasikan sama sistem lagi, accurate self assessment, gitu, kejujuran. Nah, udah, akhirnya dapatlah strength kita, goal oriented, committed, dan interest dalam bekerja, gitu. Oke. Ini people management, ada understand other, kita memahami orang lain, gitu ya. Jadi itu tadi sebabnya kenapa saya sebut sebagai kolaborasi EQ dan leader. Sebetulnya kita leader atau bos nih. Oke. Sebetulnya kita ini ingin membawa tim kita ini setuju dengan gagasan kita, atau kita hanya suruh-suruh aja, gitu ya. Pastinya kita ingin menjadi personal yang perfect. Meskipun nobody's perfect, but I'm nobody, gitu ya. Alright. Oke, jadi seperti itu kawan-kawan semua. Helping others, leveraging diversity, caring, gitu ya. Ada sisi kita tuh care dengan orang lain. Orang lain ini makhluk hidup sama seperti kita, perlu sebuah apresiasi, perlu penghargaan. Detail-detail itu yang disampaikan oleh
EQ melalui EQ sistem ini. Ini loh bro kurangnya. Ini tapi yang nyampein bukan orang nih, sistem. Kita nggak malu. Sistem loh, nggak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya sampein data dari hasil pengukuran dia secara logika. Gitulah. Tim playernya kurang nih. Komunikasinya kurang efektif nih. Nah, seperti itu. Menarik kan? Nih gue ini sebetulnya kurangnya apa nih? Kalau cermin hanya bisa mirroring, bisa hanya memantulkan apa yang ada di hadapannya. Kita hanya melihat wujud kita secara postur. Tidak tahu dalemannya seperti apa. EQ, oprek semuanya itu. Dan ini Anda buat sendiri loh, teman-teman. Nggak perlu bantuan orang lain. Kalau ada yang agak-agak selon-selon gitu ya, ada gokil-gokil dikit, kita nggak malu. Kita sendiri yang bikin. Hingga pada akhirnya, pada saat yang tepat kita tampil sebagai personal yang memiliki banyak nilai tambah, banyak added value. Kita tampil secara utuh. Gitu. Alright. Sip. Kita lanjut. Bagus nih sistemnya, kata si bos nih. Ini kata si bos nih, bagus nih sistemnya. Saya perlu Office Central EQ ini. Gitu. Berapa harganya? Jangan mahal nih. Oke, kembali lagi pada konsep Office Central secara overall. Affordable. Gitu ya. Affordable. Oke, dari tadi yang berpikir seperti ini pusing, berapa nih harganya? Oke, gue tertarik. Ini saya perlu untuk mengukur tim saya. Berapa harganya? Selalu itu yang dipikirkan karena kaitannya dengan money. Karena kaitannya dengan budget. Yang namanya budget pasti kan harus di planning. Setuju kawan-kawan ya? Budget itu nggak ujuk-ujuk, nggak dilala harus keluar ini dan itu. Harus ada planning. Gitu. Berapa harganya? Alright. Hore! Cuma 125.000 per user per tahun. Nah, 125.000 per user per tahun, bayangkan. Elah, duit cepet, udah bisa dapat, udah bisa mengukur semuanya, setahun pula. Kita mau oprek, terserah kita. Ada improvement nggak di situ? Menarik sebetulnya, sangat menarik. Alright, nah, oke. Kalau mau cari kantornya EQ Office Central, tim Office Central, itu kami ada The Plaza Office Tower, lantai 41 Marki. Jadi kami di Marki, Jalan MH Tamrin, Kavling 2830, Jakarta Pusat. Nah, karena kami semua stay di bilangan Bintaro dan Ciputat, akhirnya kami semua sepakat untuk membuat workshop di Good Space Office lantai 3. Jalan BR Supratman nomor 10B, Kampung Untan, Cempaka Putih, Ciputat, Tangsel. Jadi semacet-macetnya lalu lintas dari tempat tinggal kita ke kantor adalah semacet-macetnya 30 menit. Nah, coba dibayangkan kalau kita punya office di The Plaza Office Tower ini. Setiap hari harus ke situ, sementara kita stay di Bintaro, Ciputat. Kebayang, pada saat mengalami force major, ada banjir, lalu ada macet, dan lain sebagainya, yang ada nggak kerja, hanya habis di jalan. Begitu ya. Jadi tentang efisiensi ini. Oke. Nah, ini kontak-kontak kami. Iya, saya tidak sebutkan namanya di sini ya. Jadi personal-personal ini semua ada nama kawan-kawan. Ini telepon kami 0217473321. Ini saya, nama saya Reski di 082298492299. Oke, mudah sekali dihafal. Ini Mas Wisnu 082298366845 dan ini Mas Syeful di 0822106926
71 itu tim kami. Tak kenal maka tak sayang. So, don't hesitate untuk kontak kami. Insya Allah kami bantu. Terima kasih. Oke, itu tadi adalah slide-nya. Sekarang saya akan share tentang sistemnya. Saya stop share di sini. Oke, saya akan share. Oke, ntar ya. Saya minimize dulu di sini. Oke. Nah, sudah terlihat teman-teman semua? Terlihat ya? Sip. Kita tuh hanya masuk aja dalam URL ini URL-nya. Oke. Nanti kalau teman-teman pada saat versi gratis mengalami kesulitan bisa kontak yang tadi tuh, nomor yang tadi tuh ya. Kita masukkan email aja di sini. Misalnya ini email saya. Oke. Passwordnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jeng jeng. Nah. Oke. Bisa langsung masuk ke sini. Nanti bisa diisi foto, ini bisa diisi usia, ini bisa diisi. Oke, ini adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan IQ. Ini di sini. Question, take test. Ini di sini ya, teman-teman. Take test. Nah, statusnya sudah pernah answer. Jadi ini ini history, tesnya itu berapa aja. Jadi semalam saya oprek-oprek. Kelihatan ya, saya ngopreknya kapan gitu ya. Lalu jawab pertanyaannya di sini. Ini. Oke. View others report. Oke. Question-nya di sini. Ini jawab pertanyaannya tadi itu. Sorry. Maaf. Question di sini. Ini answer. View trade saya. Oke. Ada sales awareness. Baik lagi ke question, take test. Nah, ini teman-teman. Pertanyaan-pertanyaannya. Kita tinggal tik aja di sini. Lelah memang, tapi kita akan dapatkan jawaban seperti yang tadi ditampilkan itu. Setelah jawab ini semua, ini klik here to submit your response. Udah selesai. Pada saat kita klik ini, itu jawaban yang tadi itu sudah keluar semua. Gitu. Report summary. Report by score. Nih. Self-awareness-nya, self-regulation-nya, self-motivation, empathy-nya, social skill-nya, spiritualnya. Nah, untuk yang ngomong-ngomong kayak gini nih, kita udah nggak perlu berlama-lama kita cari teman untuk teman kita dengerin curhatan kita, no need. Teman kita itu bukan tong sampah yang dengerin curhatan kita, gitu ya. Katanya dengan ini loh ya, gitu. Kita bisa curhat sama EQ system ini, gitu. Benar nggak kita kayak gitu? Dan memang jawabannya mesti sesuai, mesti jujur, ada kejujuran di situ. Kita mesti jujur dengan EQ sistem ini gitu. Sehingga kita bisa dapat jawaban yang maksimal gitu. Oke. Ada interpretation by score. Ada interpretation by domain. Oke. Ini domainnya itu tadi. Kita klik aja di sini, misalnya definition emotional awareness itu apa? Realizing one's own emotion and the effect. Interpretasinya, you strongly know which emotion you are feeling. Ini tenang aja, untuk Indonesia ini sudah dibahasa Indonesia kan semua. Gitu ya. Jadi ini warnanya biru semua. Gitu.
Oke, Anda bisa oprek di situ kalau misalnya range-nya, skornya nanti kurang dari yang diharapkan oleh si EQ ini akan terlihat warna kuning. Tadi seperti di slide tadi ada kuning, ada warna pink, ada warna agak kehijauan. Itu nanti akan disuggest sama EQ. Kayaknya lo harus ada training ini nih. Mudah bagi tim HR untuk mengarahkan SDM-nya. Training apa yang perlu diikuti? Jadi nggak semua training diikutin, habisin waktu, ya kan? Sementara kita juga harus mencapai sales perusahaan misalnya, sesuai dengan job desk kita masing-masing. Oke, kawan-kawan, jadi ini 10.31. Oke, teman-teman udah bisa bertanya di sini. Apa saja yang perlu ditanyakan di sini? Kalau teman-teman ingin bertanya, atau kalau teman-teman agak sungkan bertanya pada forum seperti ini, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor kami yang tadi disebutkan tadi. Oke, simple aja. Ini home, cuma ada modulnya itu cuma ada bukan modul ya ini ya. Oke, menunya itu cuma ada 2, home dan personal. Isinya home itu subnya adalah question dan report. Reportnya report summary, interpretasi by score, interpretasi by domain. Jadi nggak susah, simple. Mau take test ya tinggal take test, nih, ambil tes aja. History testnya bulan apa aja, tanggal berapa aja. Jadi teman-teman yang berkutat di HR sehari-hari bisa kontrol tuh, timnya sudah ikut tes beberapa kali. Gitu ya, berapa kali si A, si B, si C ini tes EQ. Gitu. Alright. Jadi seperti itu. Ini ada domain. Oke, itu kan skornya. Domainnya ini seperti ini. Nah, oke. Self awareness cepet. Wow. Self regulationnya 8797. Maturity. Maturity-nya masih berapa nih? 96. Gitu ya. Masih belum 50 sih. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Terus ini domain trade. Nah, kalau untuk yang gratis itu hanya domain aja, teman-teman. Trade-nya ini tidak tampak, nggak muncul. Gitu. Trade ini memang lebih detail, ada konflik manajemen konflik. Nah, pastinya ini diperlukan ya untuk organisasi yang besar, untuk perusahaan yang karyawannya banyak, yang timnya banyak, konflik manajemen. Gitu ya. Influence. Bagaimana menginfluence tim sehingga tim ini bisa setuju dengan visi dan misi yang kita sampaikan. Barulah kereta itu bisa satu lokomotif. Oke, seperti itu kawan-kawan ya. Oke, suara saya masih clear ya Mas ya? Mas Wisnu sama Mas Saiful. Oke, jadi seperti itu. Ini lebih komunikasinya seperti apa, leadership-nya bagaimana, helping others-nya bagaimana. Gitu. Tuh, leadership saya aja dengan usia yang 46 aja masih belum perfect. Masih 95 gitu. Oke, yang penting jawabannya itu jujur. Karena kita bisa tahu apa yang harus diimprove dari personality kita. Gitu. Alright. Nah, terus di sini juga ada domain versus trade. Nah, kolaborasi antara domain dan trade. Antara penilaian terhadap diri sendiri dan penilaian pada saat kita atau scoring pada saat kita berhubungan dengan orang lain. Gitu. Trade question. Nah, seperti ini. Ini kayaknya saya juga mesti ikut pelatihan nih. Gitu, ada yang terlalu curam di sini. Oke. Alright, kawan-kawan, jadi seperti itu kurang lebihnya EQ Office Central ini ya. EQ manajemen yang sudah dibuat sistemnya oleh Office Central. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Di chat. Oh, oke. Oke, ada di chat. Sebentar, Mas.
seberapa akurat penghitungannya? Bisakah kita gunakan ini untuk ikut peningkatan EQ kita? Yes, trusted. Gitu ya, seberapa akuratkah penghitungan ini? Tadi Mbak Nadine ya, oke, Mbak Nadine terima kasih sudah bergabung. Jadi Mbak Nadine tadi melihat skor itu tadi ya, Mbak Nadine sudah melihat scoring itu tadi, gitu ya. Nah, sudah melihat skor ini tadi, gitu, dan kaitannya dengan pertanyaannya Mbak Nadine, sorry, bisakah kita gunakan untuk peningkatan EQ kita? Nah, artinya Mbak Nadine bisa berkali-kali mengambil tes ini, dan Mbak Nadine tahu tanggal berapa dan bulan berapa, jam berapa Mbak Nadine melakukan tes itu tadi. Mbak Nadine bisa ukur sendiri tanpa harus bertanya ke orang lain, tanpa harus melibatkan eksternal. Eksternalnya adalah sistem ini. Oprek aja sendiri udah masuk dalam sistem yang tadi. Once Mbak Nadine menemui kesulitan pada saat akan melogin dalam sistem tadi, bisa kontak saya, Mas Wisnu, atau Mas Syeful. Gitu. Bisa dipahami ya, Mbak Nadine ya di sini? Alright. Oke, kawan-kawan semua. Seperti itu. Apa namanya, detail-detail dari Office Central EQ system. Monggo silahkan. Don't hesitate untuk discuss with us dalam kaitannya dengan kebutuhan peningkatan EQ di organisasi Anda, di perusahaan Anda. Oke, personal pun bisa melakukan ini. Sebelum timnya melakukan tes EQ, leadernya juga melakukan tes EQ, bosnya juga bisa melakukan tes EQ. Sebetulnya bosi atau leader ada di situ. Alright, ada lagi pertanyaan Mas Wisnu? Oke, teman-teman bisa bertanya langsung kepada tim kami semua, baik itu melalui chat WhatsApp, atau bisa melalui Facebook juga bisa. Ini nanti kami blast di Facebook dan kami blast di YouTube. Kawan-kawan, monggo silahkan. Gitu ya. Mbak Nadine, kalau sekiranya kurang clear di sini, langsung aja kontak saya dan tim. Gitu ya, kita bisa discuss, ngobrol bareng, kita bisa work together. Alright, sip, saya stop share di sini. Oke, acara saya kembalikan lagi kepada Mas Wisnu sebagai host kita pada pagi hari ini. Mas Wisnu jangan lupa share video ya, nanti bawa Office Central seperti apa. Oke teman-teman, saya sampaikan lagi bahwa Office Central itu adalah organisasi atau perusahaan yang membuat ERP berbasis cloud management system. Jadi seluruh sistem yang dibuat Office Central itu platformnya adalah cloud. Ada Office Central Management, isinya HRD payroll, accounting keuangan, CRM POS. Apa CRM? Customer Relationship Management. Bagaimana kita manage klien-klien kita, bagaimana kita manage invoice kita. Itu ada di CRM POS, kasir untuk retail. Gitu ya. Lalu ada Office Central KPI. Insya Allah di next webinar saya akan oprek KPI ini. Gitu ya. Jadi kita tahu performan kita. Gitu. Tahu apa yang sudah dilakukan oleh tim Office Central untuk Anda semua sebagai pemilik usaha, sebagai leader di perusahaan Anda. Ada Office Central EQ ini. Ada Office Central Asset Management. Aset manajemen ini inventaris kita, mobil, gedung, meja, kursi, dan lain-lain yang perlu kita manage. Kapan harus beli yang baru, kapan harus membuang atau mengeluarkan dari storage kita. Jadi nggak penuh storage kita, gitu ya. Lalu ada Office Central Project Management, manajemen project pada saat kita membuat sebuah bangunan. Gitu ya, jadi pasirnya nggak kebanyakan, batu batanya nggak kebanyakan, genteng juga nggak kebanyakan, jadi seperti itu ya, semuanya sesuai dengan planning dan budget insya Allah. Kami juga membuat staff portal, check in, check out, bagi karyawan, bagi organisasi atau perusahaan yang punya karyawan banyak, check in, check out pakai handphone saja, gitu. Ini contohnya kayak gini ya, contohnya itu simple like this.
Nah, nih kawan-kawan, kelihatan ya? Tinggal di tik, check in, tik, check out, mana yang dipilih, mau cuti, mau absen, mau klaim, semuanya sudah dalam sistem dan semuanya sudah online. Very simple. Too simple. Gitu ya. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain-lain. Alright. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan ya. Oke. Nah, monggo Mbak Nadine. Jadi banyak sekali hal yang kita bisa lakukan di sini dengan sistem. Oke, Mas Wisnu, saya rasa cukup dari saya ya. Saya Reski Rohmayani, kawan-kawan, Country Manager dari Office Central Indonesia, menyukupkan sampai di sini presentasi pada hari ini. Ya, kami adalah worldwide company Malaysia, Indonesia, India. Insya Allah dengan doanya teman-teman semua, nanti kami juga buka di Vietnam. Gitu. Alright, monggo Mas Wisnu. Oke, terima kasih Bu Reski atas waktunya. Nah, teman-teman semua tadi udah mendengarkan ya bagaimana sih Office Central EQ ini bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan pengembangan bagi para karyawan-karyawan kita. Oke, teman-teman semua, terima kasih yang telah mengikuti acara kami, baik melalui Zoom tadi ataupun melalui Facebook, di mana tadi saya melihat selalu ada juga yang nonton. Kalau ada pertanyaan, kalau ada perlu menghubungi kami, silahkan hubungi kami di nomor yang tadi telah disebutkan, ataupun nanti juga bisa langsung melihat rewind-nya ataupun melihat di YouTube kami. Oke. Akhir kata dari kami mohon undur diri karena waktunya memang sudah lebih dari yang biasa kita. Dan segala ucapan yang salah kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang ya. Setelah ini kami akan memutar video kembali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.